Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit review terkait artikel jurnal. Nah, ketahanan merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Pembangunan daerah merupakan faktor utama dalam menciptakan kesejahteraan dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan ibu kota negara atau IKN, ketahanan sosial masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan integrasi sosial dan keberlanjutan pembangunan. Ketahanan nasional juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan sebagai pilar utama, terutama setelah masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19. Ketahanan ekonomi regional mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk bertahan dan pulih dari gangguan eksternal, serta mempertahankan jalur pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ketahanan nasional Indonesia bergantung pada sistem pendidikan. Contohnya pada saat COVID-19 kemarin, yang dimana pola pembelajaran berubah secara cepat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam metode pembelajaran dan tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran menggunakan metode daring. Pembangunan IKN Nusantara yang menghadirkan tantangan baru dalam ketahanan sosial. Faktornya seperti heterogenitas masyarakat dalam perubahan sosial karena adanya pembangunan infrastruktur yang memerlukan adaptasi yang kuat. Nah, studi mengindikasikan bahwa ketahanan sosial ini dapat diubah menjadi lebih baik, seperti adanya hubungan erat, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan modal sosial dan ekonomi yang kuat. Untuk selanjutnya, pembangunan IKN sendiri tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti heterogenitas masyarakat yang muncul akibat pembangunan ini dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia lokal menjadi sangat penting untuk menjalankan program pembangunan Nusantara sebagai wujud ketahanan sosial. Ketahanan sosial masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek seperti hubungan sosial, pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, dan penguatan modal. Nah, untuk mengukur ketahanan sosial tersebut dapat digunakan metode yang dikemukakan oleh Sakda Porak yang mencakup potensi yang dimiliki seperti modal alam, sosial, politik, ekonomi, fisik, dan manusia. Ketahanan sosial ini akan tercipta jika kondisi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan anggotanya serta membentuk sistem pengembangan sosial dan adaptasi sosial yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Ketahanan sosial sendiri memiliki dua dimensi makna. Yang pertama yaitu sebagai alat atau metode dan sebagai tujuan. Nah, sebagai metode ketahanan sosial merupakan pendekatan yang memberikan input dan output untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dan memiliki daya tahan dalam menghadapi permasalahan sosial. Nah, untuk yang sebagai tujuan, yaitu ketahanan sosial mencerminkan harapan ideal yang dapat diwujudkan melalui cara atau metode tertentu sehingga masyarakat menjadi dinamis dan berdaya juang. Meskipun IKN Nusantara kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun mineral, potensi tersebut belum dikelola secara optimal, maka program pembangunan yang ada belum menyentuh aspek-aspek yang sangat berpotensi. Sehingga sebagian wilayah Indonesia tertinggal dibandingkan wilayah lainnya yang dimana terjadi minimnya sarana transportasi dan infrastruktur seperti ketersediaan kendaraan umum, air bersih, serta sarana pendidikan dan kesehatan, yang mengakibatkan perkembangan pembangunan dan mobilitas penduduk antar kecamatan atau kabupaten masih sangat terbatas. Nah, untuk pembahasannya ialah jadi di sini tuh ketahanan sosial masyarakat tuh diukur melalui aspek hubungan sosial, pemberdayaan, jaminan sosial, dan penguatan modal menggunakan metode Sakda Polrak yang mencakup modal alam, sosial, politik, ekonomi, fisik, dan manusia. Nah, ketahanan sosial juga berfungsi sebagai metode untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan. Meskipun dalam contoh kasus IKN atau Nusantara yang dimana memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah, tetapi di sana tuh pengelolaannya masih belum optimal sehingga pembangunan saat ini tuh kurang menyentuh potensi wilayah sebatik Indonesia yang tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain. Selain itu, minimnya sarana transportasi dan infrastruktur seperti kendaraan umum, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan menghambat perkembangan dan mobilitas penduduk antar kecamatan atau kabupaten.
Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Ketahanan ekonomi regional adalah kapasitas suatu daerah untuk bertahan dan pulih dari guncangan guna mempertahankan atau menyesuaikan jalur pertumbuhan ekonomi. Ketahanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya, membangun strategi pembangunan, serta memperkuat hubungan sosial ekonomi. Ketahanan regional memiliki dua dimensi utama, yaitu tingkat penurunan akibat guncangan dan kecepatan pemulihan, serta terdiri dari aspek utama yaitu ketahanan, redundansi, sumber daya, dan kecepatan. Untuk memastikan ketahanan yang berkelanjutan, suatu wilayah harus mengembangkan kapasitas pemerintah, inovasi, jaringan dan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam secara efektif. Nah, dari penjelasan yang sudah teman-teman lihat, kami juga menemukan beberapa poin yang relevan terkait pembahasan kita. Kali ini yang bersumber dari sebuah artikel yang berjudul Membangun Ketahanan Sosial Masyarakat Nusantara. Ada 5 poin penting yang bisa saya paparkan, diantaranya 1. Pembangunan daerah berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional dengan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Yang kedua, pembangunan yang holistik dan inklusif memastikan ketahanan sosial, ekonomi, dan pendidikan untuk mendukung keberlanjutan nasional. Lalu, pada poin ketiga, pemindahan ibu kota Nusantara membawa dampak sosial dan ekonomi seperti migrasi penduduk, perubahan ekonomi lokal, dan potensi konflik sosial. Yang keempat, strategi penguatan ketahanan daerah mencakup pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kelima, pendidikan menjadi faktor kunci dalam ketahanan nasional melalui digitalisasi, pendidikan berbasis keterampilan, dan penataan akses. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai artikel yang mendukung dengan artikel yang sebelumnya. Yang pertama tuh ada judulnya gitu. Pertama, judulnya tuh membangun ketahanan sosial di masyarakat Nusantara. Nah, ini sebelumnya tuh ada persamaannya dulu gitu. Sebelum ke faktor yang mendukungnya. Yang pertama tuh kesamaan dalam tujuan, itu sama-sama membahas ketahanan pangan. Yang kedua tuh di bagian pendekatannya, yaitu pendekatan berbasis literatur dan analisis sistematis. Yang ketiga adalah faktor ketahanan. Keduanya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyoroti konteks yang mendukung dan juga menghambat ketahanan pangan di masing-masing bidang. Oke, ini adalah faktor pendukungnya. Yang pertama, artikel yang kedua ini atau judul yang kedua ini secara konsisten mendukung artikel yang pertama, karena emang menyoroti pentingnya ketahanan dalam perkembangan wilayah dan juga pembangunan wilayah. Nah, yang selanjutnya adalah artikel yang pertama tadi lebih menekankan bahwa ketahanan ekonomi adalah faktor utama, sedangkan artikel kedua ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial juga merupakan elemen krusial dalam ketahanan pangan. Yang ketiganya adalah ketahanan ekonomi yang dibahas dalam artikel pertama tadi tidak akan efektif jika tidak memiliki ketahanan sosial yang kuat. Nah, jadi ini tuh emang bisa terhubung juga gitu dengan artikel yang kedua kan. Yang mana artikel yang kedua ini lebih ke menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada infrastruktur. Jadi bisa ada faktor-faktor lainnya gitu selain yang telah disebutkan di artikel pertama tadi. Nah, untuk yang terakhir, pendekatan dalam artikel yang kedua ini lebih menyoroti pendukung dan penghambat ketahanan sosial yang sejalan dengan konsep dalam artikel pertama, yang membahas bagaimana wilayah dapat menghadapi guncangan ekonomi dan mempertahankan stabilitas. Artikel ini menjelaskan tentang perspektif ketahanan atau pertahanan negara dalam konteks pembangunan atau pemekaran wilayah. Nah, pemekaran wilayahnya di sini adalah Madura. Madura yang dijadikan sebagai provinsi. Pemekaran Provinsi Madura dari Provinsi Jawa Timur. Pemekaran ini digadang-gadang dianggap sebagai upaya agar bisa meningkatkan pembangunan di wilayahnya, juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemekaran ini malah bisa meningkatkan resiko biaya operasional pertahanannya dan juga resiko terjadinya konflik kepentingan. Maka artikel ini menjelaskan juga dan saling terkait, saling terhubung, saling mendukung dengan artikel yang sebelumnya teman-teman saya sebutkan, bahwa penting untuk kita mempersiapkan secara komprehensif
agar tidak terjadinya sebuah kekacauan atau gangguan untuk keamanan dan pertahanan ekonomi juga keamanan daerah di setiap wilayahnya.